silakan duduk. Semuanya silakan duduk. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia Tuhan. Beri tepuk tangan bagi semua pelayan praise and worship, sehingga kita sudah diberkati, saudara. Selamat saudara yang ada di tempat ini, yang ikut onset, saudara. Ya, kalian luar biasa sekali yang ikut online, dimanapun berada, saudara. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, COVID masih tinggi, saudara. Tapi sekali lagi, super iman, super hati-hati. Kata lagi, saudara, super iman, super hati-hati. Kita tetap terus, saudara, jaga protokol kesehatan dengan baik, saudara. Tapi jangan disekap oleh ketakutan, saudara. Karena takut itu imunnya jadi lemah, saudara. Dan kali ini Omikron tidak separah yang lalu, saudara. Jadi terus super iman, super hati-hati. Ya, tingkatkan protokolnya. Dan juga jangan lupa, saudara, di keluarga Allah peduli COVID, saudara. Terus standby dari dulu sampai sekarang. Ya, siapapun yang membutuhkan pertolongan untuk hal seperti ini, bisa hubungi, bisa tanya dengan dokter-dokter di gereja kita, saudara. Ya, bisa didoakan atau konseling. Bisa juga, saudara, dibantu obat-obatnya, saudara, termasuk sembagonya, sehingga terus menjadi berkat. Tepuk tangan yang lebih meriah. Lalu satu lagi, tadi ada pengumuman, saudara yang rindu untuk melayani, ada kesempatan luar biasa. Saya percaya ini waktunya tahun 2022 menjadi lawatan yang besar sekali, saudara. Tuhan besar, ya, kelimpahan kekayaan yang luar biasa dan kemuliaan Tuhan. Segera daftarkan, sudah bisa dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang kita mendengarkan dulu, ya, saudara, video kesaksian yang sudah disediakan media. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Nini, saya asal dari Solo. Saya menikah, ya akhirnya kami tinggal di Cilacap. Kami tinggal di sana kurang lebih 9 tahun. Tahun 2015 Tuhan izinkan usaha kami atau toko kami dibobol pencuri. Akhirnya semua yang kami miliki harus dijual untuk mengganti semua yang dibobol tadi. Singkat cerita, tahun 2017 kami dan suami dan anak kami memutuskan untuk tinggal di Solo. Di Solo kami semua mengawali dari nol. Tapi kami berusaha dengan berdoa dan terus berusaha. Semua yang kami lakukan sepertinya sia-sia. Akhirnya kami mencari KKS kami yang dulu saya pernah komsel, Mbak Esther. Saya ikut pelayanan. Di dalam pelayanan, apapun keadaan kami, saya tetap melayani Tuhan. Singkat cerita, suami kami bertemu dengan temannya. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang kau sembunyikan di dalam keluargamu atau istrimu, yang seolah-olah menghambat berkatmu. Karena dia takut kalau saya marah, saya minta cerai gitu. Tapi teman suami kami bilang untuk harus, apa yang sudah kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab. Akhirnya singkat cerita, suami kami tetap cerita sama saya. Seketika itu saya marah, saya kecewa, saya nangis, saya benci, saya berusaha sudahlah, berakhir aja rumah tangga ini. Tetapi waktu itu saya hanya bisanya menangis sama Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan, saya tetap berseru kepada Tuhan, saya lari ke gereja, saya berdoa kepada Tuhan. Waktu itu firman-Nya untuk mengampuni. Bapak Ubaja mengatakan untuk mengampuni. Saya mengambil langkah iman untuk mengampuni suami kami. Singkat cerita, di dalam pandemik itu ekonomi kami sangat terpuruk. Dan kami untuk membayar kontrakan aja kami harus menyicil dengan bulanan. Akhirnya
Suami kami waktu itu bekerja sebagai freelance. Saya sudah melangkah dengan iman dan saya sudah berdoa, saya sudah mengampuni, Tuhan tidak tinggal diam di situ. Akhirnya suami kami diangkat sebagai karyawan meskipun baru kontrak. Pandemik itu banyak karyawan yang di PHK, banyak yang dikurangi. Dan kalau mengingat umur suami kami sudah tidak mungkin untuk dapat diterima di perusahaan itu. Tapi Tuhan itu ajaib. Suami kami diangkat menjadi karyawan dan diutus di sebuah kota. Di kota itu perusahaan itu sebelum dipegang oleh suami kami omset hanya cuma 200 juta. Tapi begitu suami kami dipegang 3 kali lipat omsetnya langsung naik. Puji Tuhan. Dan tidak tinggal di situ aja. Bulan Desember kemarin suami kami dipindah lagi di kota yang satunya. Di kota itu omset yang sebelumnya cuma 900 juta sampai 1 M. Bulan Januari kemarin omset suami kami naik menjadi 1,3 M dan masih ada lebihan lagi. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Karena itu, marilah saudara-saudara kami tetap percaya dan tetap yakin kepada Tuhan apapun pergumulan kita. Dan kita tetap harus percaya bahwa Tuhan itu Allah sumber kekuatan kita. Dan di dalam rumah tangga kita harus jujur, tidak boleh untuk saling membohongi. Karena dari situ nanti berkat Tuhan akan dicurahkan. Mari teman-teman yang belum mengikut Komsel, kami ajak untuk bergabung dengan Komsel. Marilah kita bergabung di dalam keluarga Allah. Haleluya, beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Satu kesaksian yang luar biasa sekali, saudara. Ya, rumah tangganya mengalami masalah banyak tentang ekonominya dicuri, saudara, habis-habisan. Sampai pindah ke Solo, cari pekerjaan juga sulit sekali. Dan ternyata suaminya ada sesuatu, saudara, dosa, saudara. Itu menghambat berkat, saudara. Dan waktu suami menyampaikan pada istrinya, saudara, istrinya sampai nangis tadi, kecewa, benci, gak bisa terima, sampai pikir cerai gitu, saudara. Tapi luar biasanya dia tetap saja melayani, tetap saja ibadah, saudara. Waktu dia ibadah, firman Tuhan berkata mengampuni, mengampuni. Dan saya juga bersyukur, saudara, terima firman, gak keraskan hati, terima firman, mengampuni, mendoakan, saudara. Dan luar biasa, waktu ada seorang wanita yang melakukan seperti ini, ya bisa lakukan firman Tuhan, mendukung suaminya lagi, dan ternyata berkat datang, berkat dicurahkan, kasih karena dicurahkan, saudara, hidupnya diangkat, saudara. Di sini kita bisa belajar ada seorang wanita yang hebat, kalau saya berkatakan, sehingga karena dia menjadi wanita yang hebat, pelaku firman Tuhan, dia bisa selamatkan suaminya, dia bisa selamatkan rumah tangga keluarganya, bisa diberkati, dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Saya bersyukur firman Tuhan senantiasa terus, saudara, menuntun kita luar biasa. Karena hari ini tema firman adalah wanita yang hebat. Saya bersyukur, ya kesaksiannya juga sama. Minggu yang lalu pria yang hebat, saudara. Saat ini wanita yang hebat. Kita akan baca dulu Kejadian 2 ayat 18, nanti 21 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan apa, saudara? Menjadikan penolong. Katakan dulu apa, saudara? Penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu, saudara, tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tulang rusuk atau dari rusuk yang diambil oleh Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Lalu yang dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil, ya, dari laki-laki. Dari ayat ini pertama kita bisa
Bahkan adalah wanita diciptakan oleh Tuhan menjadi wanita yang kuat, bukan wanita yang lemah. Mungkin kelihatan lebih lembut. Lembut bukan berarti lemah, saudara. Sebetulnya punya kekuatan yang luar biasa. Karena dia diciptakan untuk menjadi apa? Penolong. Untuk jadi apa, saudara? Penolong. Sekali lagi, untuk jadi apa, saudara? Penolong. Kalau seseorang sampai bisa menolong yang lain, dia itu kuat. Kalau lemah, biasanya menolong diri saja nggak bisa, kok, saudara. Nggak sanggup lagi bertahan karena masalah, karena gesekan dan macam-macam. Oh, wanita diciptakan menjadi penolong. Artinya diciptakan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Satu kekuatan yang luar biasa. Sehingga bisa jadi penolong. Dengarkan, wanita diciptakan menjadi manusia atau wanita yang kuat. Bukan manusia yang lemah. Saudara, bahan bakunya saja dari tulang, betul nggak? Tulang itu kuat, saudara. Tulang rusuk ditambah lagi, saudara. Bahan bakunya kuat, saudara. Dan kalau tulang rusuk itu bisa melindungi semua organ di baliknya, saudara. Yang penting-penting, jadi bisa jadi pelindung, kekuatan yang luar biasa, saudara. Dari semuanya kita tahu bahwa sebetulnya wanita adalah wanita yang kuat. Wanita diciptakan kuat. Wanita diciptakan jadi kuat. Jangan merasa lemah, enggak berdaya, tidak bisa apa-apa. Karena diciptakan jadi penolong, ya, punya kekuatan, bahkan dari tulang. Selain itu juga punya kelebihan-kelebihan yang lain yang luar biasa. Kalau sudah perhatikan, ya, wanita itu punya insting, sudah lebih tajam biasanya daripada pria. Kadang-kadang dalam sesuatu hal dia sudah bisa nangkep insting lebih daripada laki-laki, saudara. Bahkan wanita itu diciptakan beda dengan pria otaknya. Kalau pria sedang fokus pada satu, yaitu saja, lainnya sulit sekali. Tapi kalau wanita kadang lihat satu, masih bisa kanan, masih bisa kiri. Kalau saya lihat di sekretariat, ya, yang wanita depannya komputer sedang kerja, telinganya bisa dengerin MP3 gitu, sambil kerja sambil dengerin. Bahkan satu sekali saya lihat malah ada, ya, temannya yang sedang di depan ngobrol dengan temannya, masih bisa. 3 loh, saudara, kerja komputer, telinganya dengerin lagi, sama masih ada temannya ngobrol. Itulah wanita, saudara. Wah, luar biasa sekali. Apalagi ditambah satu lagi, saudara, kelebihannya apa? Apa, saudara? Cerewet gitu, saudara. Sebetulnya itu satu kelebihan, saudara. Wah, ngomongnya luar biasa sekali, saudara. Lebih daripada laki-laki. Kalau saudara bisa tahu, itu kalau sudah mulutnya dijamah oleh Tuhan, akan menjadi penginjil yang luar biasa. Akan menjadi pembicara yang luar biasa. Bisa dipakai Tuhan, sampaikan kesaksiannya luar biasa. Buktinya perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus, saudara, di sumur Yakub, saudara masih ingat? Dulunya dengan ngomongnya bisa bujuk pria-pria masuk neraka, saudara. Sekarang begitu bertobat, mulutnya dijamah oleh Tuhan, pakai mulutnya. Begitu selesai, ya pergi. Setiap ketemu dengan orang, oh, dia mulai bersaksi cerita. Aku coba bawa banyak pria masuk surga, saudara. Tepuk tangan yang meriah. Ada banyak kelebihan yang kalau kita bisa renungkan. Satu lagi, ya, wanita bisa mengandung, nggak ada masalah sampai melahirkan. Bagaimana kalau pria yang disuruh mengandung 9 bulan, ya bapak-bapak mungkin bingung, saudara. Wah, berat sekali. Tapi wanita sudah diperlengkapi, itu tidak masalah. Bersuka cita saat mengandung. Jadi ada banyak sekali kelebihan-kelebihan. Bukan hanya secara lahiriah untuk keluarganya, secara rohani juga sama. Bagi keluarga Allah, keluarga rohani juga sama. Di dalam gereja, saudara bisa lihat wanita punya peran banyak sekali di semua gereja. Ini dihitung banyak laki atau banyak perempuannya. Loh, banyak perempuannya, atau saudara, betul gak? Dalam pelayanan, paduan suara atau apapun, kalau saudara sedang melayani, banyak laki atau banyak perempuannya? Banyak perempuannya. Kalau nggak ada perempuannya bingung semua, saudara. Betul gak? Jumlahnya tinggal sedikit. Di Korea pernah terjadi pendeta yang hijau, saudara. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia rindu, saudara. Wah, dipakai luar biasa sekali. Ya, oh, seperti Billy Graham. Saat itu dia rindunya seperti itu, saudara. Wah, tapi kalau dia berjuang terus sampai letih sekali. Satu kali sedang khotbah jatuh, saudara.
bawa ke rumah sakit, ternyata jantungnya tidak kuat karena dipacu terus berdarah dan harus mondok di rumah sakit berbulan-bulan. Saat dia berbulan-bulan di rumah sakit, Tuhan berkata pada pendeta Yonggi Cho, ya sekarang kamu di rumah sakit, bangkitkan ya kelompok saya. Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan Yesus bangun pakai kelompok saya. Gereja mula-mula bangun pakai kelompok saya. Bangkitkan, bentuk kelompok kecil-kecil, bangkitkan saudara. Tuhan gerakkan pendeta Yonggi Cho seperti itu. Lalu setelah itu Yonggi Cho kumpulkan sebuah majelis penatua zaman dulu seperti itu, semua laki saudara. Dikumpulkan, dia sampaikan, saya sedang sakit, gak bisa ya melakukan tugas dengan baik. Kalian semua, Tuhan berkata, Tuhan ingin kalian bangkit dipakai. Oh, untuk memimpin kelompok saya, kelompok kecil gitu. Ayo kita bangkit. Tapi majelis penatua laki-laki berkata, gak bisa. Kami ini sibuk, kami kerja. Oh, Boeing, Mayu Setian gitu saudara. Gak ada waktu, gak bisa. Kamu kan full time. Nah, kamu itu bagianmu. Kita kerja, gak ada yang mau. Ya sudah, ya beda Yonggi Cho gak bisa apa-apa. Lalu malamnya dia doa dengan Tuhan, Tuhan, aku sudah kumpulkan para majelis penatua. Mereka bilang gak mau, mereka sibuk kerja, jadi gak ada waktu. Boeing gitu saudara, ya gak mau. Lah gimana? Tuhan berkata, kalau yang laki-laki tidak mau, gerakkan kaum wanita, gerakkan kaum wanita, gerakkan kaum wanita. Kaum wanita dikumpulkan oleh pendeta Yonggi Cho. Lalu disampaikan lagi, Tuhan bicara, bangkitkan kelompok saya. Ya banyak bisa memimpin kelompok saya. Aku sudah sampaikan pada majelis penatua, laki-laki semua tidak mau. Tapi Tuhan berkata, bangkitkan wanita, bangkitkan kaum wanita, bangkitkan kaum wanita, bangkitkan kaum wanita. Lalu pendeta nantang, ayo kalian semua, mau gak bangkit jadi ketua kelompok saya? Semua kaum wanita bangkit, siap. Dan akhirnya terjadi, beri tepuk tangan. Akhirnya mulai dilatih saudara, terus dibangkit. Dan akhirnya terjadi kegerakan yang dahsyat. Gereja itu menjadi gereja terbesar di dunia pada saat itu. Selamatkan banyak jiwa. Karena ada wanita yang kuat, yang jadi penolong. Baik olahraga secara lahiriah, keluarga secara rohani. Setiap wanita jangan melemah. Jangan merasa gak bisa apa-apa. Bisa dipakai Tuhan. Selamatkan, tolong suamimu, tolong keluargamu, bisa dipakai oleh Tuhan. Dukung gereja ini, gerejamu saudara, dipakai satu yang luar biasa. Karena diperlengkapi banyak oleh Tuhan. Tepuk tangannya lebih meriah. Yang kedua saudara, pesan Tuhan buat semua wanita-wanita yang hebat saudara, yaitu hormati suamimu. Pesannya Tuhan, hormati suamimu. Saudara katakan, oh itu penting sekali, itu pesan Tuhan saudara. Ada seorang peneliti bernama John Gottman. Dia meneliti lama sekali saudara, sejak muda sampai 40 tahun menelitinya. Jumlahnya 3.000 keluarga yang diteliti banyak sekali saudara. Dan hasilnya dia mendapati salah satu kunci keberhasilan keluarga, kebahagiaan orang wanita adalah saat ada sikap, rasa, respek, hormat saudara. Oh itu luar biasa penemuan. Dia teliti sekian lama dengan 3.000 keluarga. Nah sekarang kita lihat apa kata firman Tuhan. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya rahasia ini benar, besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga ya bagi kamu masing-masing berlaku, ini bicara pada suami, kasihlah istrimu. Betul saudara, suami-suami diulang lagi. Minggu yang lalu ini ada, kasihlah istrimu saudara. Ya, jangan kasih istrinya orang lain malahan saudara. Jangan kasih wanita lain saudara. Kasih istrimu saudara. Itu jelas sekali, itu adalah perintah Tuhan saudara. Kasih istrimu. Saat ini saya sekali lagi ajak suami, buka hati. Sudahkah menjadi pelaku firman? Sudahkah taat kepada Tuhan?
mengasihi istrinya. Ya saudara, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Sama saudara, ya hukum untuk istri, hormati suamimu. Saudara, itu adalah perintah dari Tuhan. Saya juga ajak semua, ya istri, buka hati di hadapan Tuhan. Ada perintah daripada Tuhan yang harus kita taati. Hormati suamimu, sudah atau belum. Tapi tahu inilah perintah. Siapa yang berani taat pada firman Tuhan, lakukan, akan mengalami kebenaran, akan mengalami kasih karunia, akan bisa melihat saudara kebenaran firman Tuhan. Kenapa seperti itu saudara? Bagi pria saudara, kalau ada istri menghormati suami, bagi pria artinya istri mengasihi suami. Itu bahasa suami itu begitu. Kalau nggak bisa hormat, bagi pria ini tidak mengasihi. Saudara, bisa hormat, mengasihi. Bagi istri, saudara, kalau suaminya bisa mengasihi, memperhatikan, bahasanya ini mengasihi. Tapi kalau enggak seperti itu, enggak mengasihi lagi. Karena ini bisa menjadi bahasa yang mengasihi atau tidak. Bahkan bisa menjadi motivator yang luar biasa. Bisa memberi dorongan kekuatan yang luar biasa. Kalau suami mengasihi istri, saudara, dia bisa rasakan akan menjadi motivator luar biasa. Bekerja, bergerak, ya luar biasa. Sebaliknya juga sama. Kalau saudara, suaminya bisa lihat istrinya bisa tunduk, respect, mensupport. Wah, itu jadi motivasi yang luar biasa. Kekuatannya akan bangkit lagi. Dia akan bergerak seperti kesaksian tadi, saudara. Oh, sehingga mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi motivasi, jadi kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau sudah bisa tahu, itu adalah kebutuhan. Kebutuhan yang mutlak. Kebutuhan dengan keinginan beda, saudara. Kebutuhan itu harus. Kalau keinginan bisa ya, bisa tidak, saudara. Iya, misalnya lah, saudara punya kendaraan. Ada kebutuhan yang harus, yaitu bahan bakar. Itu harus. Gak ada bahan bakar, gak akan jalan. Tapi kalau yang lain, mungkin pelek yang wah seperti ini, bemper macam-macam, itu bukan kebutuhan, keinginan. Ada boleh, tidak ada boleh. Tapi dengar, saudara, ya rasa respect, hormat dari istri pada suami itu kebutuhan suami. Saudara, sebaliknya bisa sama, saudara. Rasa perhatian, mengasihi itu kebutuhan istri. Istri butuh merasa diperhatikan, dikasih. Itu kebutuhan, saudara. Karena memang didesain Tuhan seperti itu. Bagi laki, bagi perempuan itu sudah didesain seperti itu. Dan waktu istri bisa respect, ya menghargai, menghormati suami, itu sedang melakukan perintah Tuhan. Itu sedang melakukan kehendak Tuhan, yaitu jadi penolong. Istri bisa jadi penolong bagi suami saat tadi bisa menghargai, bisa menghormati, bisa respect, bisa mensupport. Itu namanya jadi penolong. Jadi penolong, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa sekali. Itu penting, saudara. Hendaklah saling seperti tadi itu. Dan saya percaya kalau kita lakukan, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Mungkin sementara firman disampaikan, ada yang berkata, ya Pak, kalau suaminya baik, kalau suaminya kayak gitu genah, oh masa tetap biasa hormat, ya suaminya balelo itu, saudara. Ya, atau suami merasa, ya Pak, kalau istriku tuh wah baik gitu, bisa mengurus, wah istriku gitu kok. Wah, saudara, sekali lagi, nggak ada yang layak. Cerita layak nggak ada yang layak, saudara. Kalau Tuhan punya prinsip, kalau nanti manusia sudah baik, aku mau lahir jadi manusia. Aku mau serahkan diriku di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa yang sudah. Kalau Tuhan nunggu kita layak, nggak pernah Tuhan turun ke dunia. Nggak pernah Tuhan serahkan dirinya. Karena nggak pernah kita itu menjadi layak. Betul? Kalau kita menunggu pasangan kita layak, nggak mungkin. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah, saudara. Ada, tergantung kita melihatnya. Manusia itu
pandai melihat jeleknya daripada baiknya. Saudara, kalau lihat jeleknya, wah detail sekali, cari terus bisa ketemu. Tapi baiknya seperti gak lihat gitu, saudara. Tuhan berkata, manusia seringkali pandai lihat balok di mata orang lain. Bukan balok, jarum di mata orang lain bisa lihat, balok di mata sendiri gak bisa melihat. Itu sebabnya maka banyak yang terus mencela, banyak terus yang menyerang, banyak terus saling menyalahkan, saudara, karena tidak belajar melihat yang baik. Kalau kita bisa belajar melihat yang baik, maka kita bukan mencela, kita akan memberkati, kita akan mensupport, kita akan jadi pendorong, kita akan jadi penolong yang luar biasa sekali. Saudara lihat di hukum manapun, kalau saudara pernah belajar tentang marketing, ya tentang dagang, sama. Kalau ketemu orang belajar apa? Lihat baiknya. Apa ya? Lalu bisa dipuji. Wah, misalnya dia pakai bawa apa misalnya. Wah, sukanya hobi ini, dipuji. Wah, dia punya pakai ini, dipuji. Orang dipuji itu artinya sudah senang. Maka untuk kalau ini bisa mudah, saudara bisa jual barangnya. Di keluarga juga sama. Jangan ya pandai lihat kurangnya sehingga mencela. Bukan lakukan yang baik, jengkel sendiri, marah sendiri, sakit aja, serang terus. Saudara, kalau serang terus biasanya justru ya suami makin down, dan akhirnya seperti gak bisa apa-apa. Kadang-kadang dalam konseling istri merasa, saya itu punya suami satu aja, linglung, lolok, reso popo, katanya gitu, saudara. Wah, diam saja gitu, saudara. Aku rasa gak mati. Tapi kadang-kadang karena apa? Diserang terus, dicela terus, diserang terus, dicela terus. Saudara, itu down seperti itu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, belajar bisa melihat yang baik. Tidak ada yang layak, semua ada kurangnya. Suami ada kurang, istri ada kekurangan. Ada baiknya suami, istri ada baiknya. Amin. Mau nggak diberi PR supaya hidup kita berubah? Mau nggak diberi PR? Kasih ya saudara, nanti di rumah ya bawa catatan ya suami istri, ya suami lihat baiknya apa namanya istri, dan jeleknya gampang, itu banyak sekali. Cari baiknya, catat semua gitu, saudara. Sebaliknya juga sama, ya istri lihat baiknya suamimu apa, apalagi yang sedang bertengkar gitu, saudara. Cari, nanti saudara akan temukan, saudara. Dan kalau saudara sudah bisa temukan baiknya, lalu saudara puji, lakukan itu, saudara, itu akan datangkan kasih karunia yang luar biasa. Jangan nunggu, ya layak. Kalau nunggu layak, enggak pernah, karena enggak pernah manusia itu layak benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sekarang bagaimana ya kita atau wanita menghormati suaminya, pasangannya, aplikasi kehidupannya bagaimana? Yang pertama yaitu kata-kata pujian. Gunakan kata-kata pujian. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan pujian, ya puji-pujian kepadamu. Daud berkata, mulutku itu penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan apa lagi? Hormat kepadamu sepanjang hari. Saudara, ini perkataan Daud. Di hadapan Tuhan dia berkata, aku selalu ingin memuji Engkau Tuhan. Aku selalu ingin menghormati Engkau Tuhan. Saudara perhatikan, hubungan Daud dengan Tuhan luar biasa. Daud itu seorang yang luar biasa sekali dicintai dan mencintai Tuhan. Salah satunya luar biasa, dia itu bisa tahu apa kesukaan Tuhan. Dia itu bisa tahu apa kesenangan Tuhan. Terus mendekat, belajar tahu apa kesukaan Tuhan. Zamannya Daud, saudara tahu, belum ada pujian penyembahan seperti kita. Belum ada. Praise and worship itu belum ada. Seperti pondok Daud itu sepanjang sejarah dunia belum pernah ada. Tapi karena dia bergaul intim dengan Tuhan, belajar mengerti apa kesukaan Tuhan, kesenangan Tuhan, maka dia bangun pondok Daud yang menjadi kesukaan dari Tuhan. Saudara dengar, apa kesukaan Tuhan? Apa menjadi kebutuhan Tuhan? Pujian penyembahan. Waktu dia menciptakan surga, saudara, yang dibangun, yang selalu ada,
pujian, penyembahan. Kalau kita pulang ke surga, ya dari sekarang senantiasa malaikat memuji, menyembah Tuhan. Itu atmosfer surga. Itu kesukaan Bapak surgawi. Itu yang menjadi kebutuhan dan kesenangan surga. Dan waktu Tuhan lihat di bumi, ada Daud membangun seperti itu. Suasana surga. Langsung Tuhan turun. Kata Tuhan bertata di atas puji-pujian. Tuhan berkarya di atas puji-pujian. Tuhan berkati pujian penyembahan. Sehingga ada kuasa. Sehingga ada hadirat. Sehingga ada kemenangan-kemenangan. Sehingga ada berkat. Sehingga ada kasih karunia luar biasa. Hubungnya dekat. Kalau istri mau menghormati Tuhan sesuai perintah Tuhan, belajarlah memuji seperti tadi. Jangan mencela, memuji. Cari apa yang baik tadi yang bisa dipuji. Khususnya dalam tugas pekerjaan pria. Waktu Adam diciptakan, Adam ditaruh di Taman Eden. Tuhan berkata, engkau di Taman Eden, kelola Taman Eden. Usahakanlah, itu tugas. Mengelola, mengusahakan Taman Eden, saudara. Lalu Tuhan juga berkata, enggak baik Adam sendirian atau kurang baik, diciptakan penolong yang sepadan. Untuk apa? Menolong Adam supaya bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, supaya bisa mengelola Taman Eden dengan baik. Bagi pria, salah satunya kebanggaan atau merasa berhasil kalau pekerjaannya yang ditugaskan bisa maju, bisa diselesaikan, itu bangga. Jangan mencela itu down. Tapi kalau saudara bisa support, ya mereka dikuatkan untuk seperti itu. Saudara akan lihat dia tiba-tiba bangkit, tiba luar biasa saat ada pujian. Pujian itu yang tulus, saudara, bukan hanya semua dipuji, yang memang baiknya yang dipuji. Seperti tadi, misalnya suaminya jatuh, bukan dipuji, puji Tuhan. Suamiku jatuh, hebat ya, bisa berzina ya, bukan gitu. Saudara, kalau dipuji adalah kalau lihat suaminya sedang berjuang, sekalipun usahanya belum berhasil, pujilah perjuangannya, bukan gagalnya, saudara. Oh, maka dia akan bangkit lagi, dia akan usaha lagi, saudara. Gagal lagi, tetap dipuji perjuangannya, supaya punya kekuatan, bangkit lagi. Gagal pun kalau dia masih berjuang, kuatkan hatinya berjuang. Nanti satu hari akan berhasil. Tepuk tangannya yang meriah. Nah, dengan pujian itu mengekspresikan hormat, ya, respek kita. Yang kedua, mengutamakan atau menomorsatukan pasangan. Jangan mengabaikan, saudara. Banyak orang itu terbalik waktu pacaran. Kalau sudah namanya jam, ketemu pacaran, diutamakan. Yang lain disingkirkan, saudara. Kadang-kadang ada perlu singkirkan, tinggal dulu. Pokok aku sudah janji, mau ketemu itu dan itu, saudara. Nah, selalu begitu, saudara, diutamakan, ya, dinomorsatukan. Maka senang, saudara. Tapi setelah menikah, seringkali beda. Tidak lagi diutamakan, tidak lagi, saudara, dinomorsatukan. Kadang-kadang sudah dihobikan. Ya, saudara, dulunya waktu pacaran hobinya ditinggal. Setelah menikah, balik hobinya mancing 2-3 hari, kadang-kadang bisa seminggu. Lah itu hobiku kok, gimana masuk enggak boleh. Dulu pacaran sudah berhenti lagi. Kadang-kadang sudah tidak seperti itu, saudara. Wanita juga sama. Ya, selama saya melayani konseling jemaat selama ini banyak ya yang mengeluh, misalnya, mengeluh kenapa? Setelah dulu pacaran kita dekat semua, berdua terus, saudara, sampai menikah. Tapi setelah punya anak, sudah anak, jadi suaminya kesepian gitu, saudara. Sudah nggak ada lagi waktu sudah ini loh. Yang penting anak, nomor satu anaknya. Suaminya jadi seperti sendian saja, terabaikan. Tambah lagi, ini anak kok sudah besar. Anaknya punya anak, cucu, ganti. Ini cucu. Suaminya sudah gak diurusi. Cucu. Loh, betul, saudara. Ada yang berusaha, bagaimana bertahun-tahun, puluhan tahun. Seperti terabaikan. Hari ini, saudara. Sekali lagi, setiap manusia, pasangan itu perlu
ada hubungan yang dekat. Perlu ada hubungan yang intim. Ya, pekerjaan saudara jangan sampai membuat ya pasangan itu merasa terabaikan. Ada satu lagi apa? Gadget saudara. Ayo, biasanya sekarang banyak manusia itu bangun tidur pertama kali apa? Gadget. Ayo, banyak sekali seperti itu saudara. Lah, kadang-kadang terabaikan gadget sudah nggak urus lagi isi apa, pokok gadgetnya dulu. Kalau nggak hati-hati diperbudak oleh gadget. Ya saudara, yang betul bangun pagi apa? Tuhan gitu. Bangun pagi, ya nyembah Tuhan, ya puji Tuhan, firman Tuhan, doa seperti itu. Ya setelah itu saudara baru mungkin yang lain. Tapi bangun pagi dah pasangan suami istri ya siapa gak apa-apa. Tapi Tuhan setelah itu menyembah. Tapi sekali lagi saudara, jangan sampai terabaikan. Lalu ada satu saudara yang kadang-kadang terjadi pro dan kontra dan membingungkan. Kalau saudara lihat di YouTube, saya lihat di YouTube itu ada dua versi tentang mengutamakan, yaitu apa ya? Orang tua atau pasangan yang lebih muda lagi, kadang-kadang pria-pria, ya, istri atau mertua. Nah, biasanya gitu, saudara. Istri atau ibu, istri atau ibu kadang-kadang tersebut gitu, saudara. Betul gak? Ayo pilih siapa? Pilih siapa? Udah, pilih siapa? Utamakan siapa? Di YouTube kalau saudara lihat ada dua versi. Satu, yang penting ya istri. Kan nanti anak sudah besar meninggalkan kita. Orang tua meninggal sudah tua kok. Yang tinggal pasangan toh. Yang penting ya itu. Nanti siapa hari tua kita yang ngurusin. Nah itu versi yang seperti ini. Tapi ada versi kedua. Saudara, nggak bisa. Yang penting itu orang tua. Yang penting itu ibu atau bapak. Coba lihat. Dia sudah berkorban sejak kita dari kandungan. Sampai kecil, sampai besar. Sudah berkorban berapa banyak itu. Itu luar biasa yang perlu hargai. Suami istri kan baru nemu gede, belum apa-apa, belum berjuang apa-apa untuk kita. Nah, kadang-kadang beda dua pendapat itu. Lah, jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Jawabannya besok Rabu sore jam 6, saudara, di live streaming with Pastor Baca. Nah, di situ saya mau menjelaskan karena itu perlu jelas. Kalau enggak, ini bisa salah tangkap saudara. Karena terjadi perbedaan pro dan kontra. Betul saudara ya? Jadi jangan lupa, mau tahu jawabannya, esok sore, Rabu sore, jam 6, tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, saudara, memberikan hormat selalu ya melalui salam dan sapaan sederhana, saudara. Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, saudara, dalam memberi hormat, saudara. Saling, artinya ya dua-dua, saudara. Suami suka menyapa istrinya, suka memberikan kata-kata, kasih dan yang lain. Istri juga sama, saling itu bukan satu pihak. Istri suka, saudara, menghargai, suka, respect, menyatakan sesuatu, saudara. Kasih dan saling, dua-dua. Banyak orang waktu pacaran suka nyatakan cinta, nyatakan respect, tapi setelah menikah seringkali hilang. Wes ndak usah cinta-cintaan, wes tua kok cinta-cinta. Saudara, itu keliru, saudara. Terus karena itu membangkitkan cinta justru, saudara. Itu satu yang penting, saudara. Ya, saling, katakan dulu. Saling, katakan dulu. Saling, sekali lagi dulu. Saling, termasuk saya, gitu saudara-saudara. Termasuk saya juga harus namanya saling. Tapi salingnya di sini masih ada perkataan saling mendahului. Saudara, sekali lagi, saling mendahului. Saya ulangi ya, sekali lagi, saling apa? Saling mendahului. Banyak orang kalau dia nggak mau, minta maaf dulu sudah. Aku yang nggak minta maaf, tunggu sampai dia dulu. Ya saudara, kalau nggak dia, deketin dulu. Aku sudah tidak mau, nunggu orang lain, saudara. Padahal firman Tuhan berkata saling mendahului, saling mendahului, minta maaf, saling mendahului, memaafkan.
saling mendahului saudara berbuat baik. Saling mendahului, saling mendahului. Jangan tunggu orang lain, kita lebih dulu. Saat kita nunggu, nggak pernah selesai masalah. Kalau saudara punya masalah nggak pernah selesai dalam keluargamu, suami istri, termasuk orang tua dengan anak, mungkin karena nunggu. Kalau dia baik, kalau dia mau datangi aku, baru aku ya. Kalau aku datang dulu ya, kalau diterima, kalau enggak, aku dihina. Oh, dia kepalanya besar. Jangan. Tuhan berkata, saling mendahului, menghormati, saling mendahului, mengasihi, saling mendahului. Amin. Saling, katakan 1, 2, saling. Saling. Ya kasih PR ya. Tadi tidak tahu saya sudah ngomong belum. Ya nanti pulang jangan lupa seperti tadi mungkin sudah saya katakan, cari baiknya. Ya, setelah itu mendahului. Pulang di sini, kalau saudara ini ada masalah dalam keluarga, saudara dengar, jangan nunggu dia. Pulang, selesai ibadah jangan ke rumah, cari, selesaikan dulu. Mendahului. Tuhan nyuruh kita mendahului, bukan nunggu kita. Kalau saudara lakukan, saudara lihat dipakai oleh Tuhan, selamatkan keluarga, dipakai oleh Tuhan, selamatkan suami, dipakai oleh Tuhan, selamatkan anak-anak. Tapi mendahului, jangan menunggu. Amin. Siapa yang mau? Ayo, yang belum selesai mendahului, angkat tangan. Yang mau mendahului. Loh, enggak mau ini. Siapa yang mau angkat tangan? Penting saudara. Saudara akan jadi alatnya menyelesaikan masalah. Amin saudara. Bawa terang, bawa berkat, bawa kasih karunia. Kalau tadi kesaksian juga sama, nggak ada yang mendahului, ya minta maaf atau memberikan maaf, nggak pernah selesai. Saling. Saya mau sampaikan satu ilustrasi lah saudara, kesaksian ilustrasi lah saudara. Ya ini hanya cerita. Satu kali ada seorang istri merasa wah stres berat sekali karena suaminya kasar. Suaminya kalau ngomong nyakiti sekali, dia itu merasa tersiksa sekali ya karena tindakan perkataan dari suaminya, saudara. Sampai dia sudah pikir sudah lebih baik mati saja gitu, saudara. Lalu dalam keadaan depresi, dia ingat temannya jadi dokter, saudara. Wah, dia pergi pada temannya, dia cerita, aku sudah hidup seperti ini, gak tahan lagi. Aku bisa mati. Ya, suamiku ini macam-macam gitu saudara. Lalu minta tolong aku. Kalau engkau mau ya mengasihi aku, tolong kasihlah obat yang nanti jalannya lama, tapi obat untuk membunuh saudara. 3 bulan baru reaksi obatnya. Kenapa? Dia berkata, aku kalau suamiku terus seperti ini, aku mati. Sudah tersiksa mati sendiri. Ya. Lalu kalau sekarang aku nanti ketahuan ditangkap saudara. Orang sudah tahu kok. Oh suami istri sedang bertengkar kok tiba-tiba suaminya mati. Pasti istrinya minta sekian. Lalu saudara dokternya tetap berkata bisa jangan boleh kok begitu. Ya tapi dia akhirnya maksa ngomong gini. Kalau engkau gak mau tolong aku ya sudah. Sebagai sahabat karena aku gak ada jalan keluar, aku mau pulang gantung diri. Wah repot sekali. Temannya dokter itu bergumul, dia berkata, ya sudah, saya kasih resep ini, ya, tapi kau harus janji, ya, aku juga tidak mau tersangkut. Kau sendiri takut toh, kalau tiba-tiba mati kau bisa ditangkap toh. Ini sekarang kamu rubah. Kalau selama ini orang lihat kamu ini musuh dengan suamimu, bertengkar terus, sekarang berubah. Kamu adalah istri yang sangat cinta suami, sangat memperhatikan suami, sangat hormat pada suami, sampai orang berkata luar biasa loh istrinya, wah luar biasa. Sehingga kalau suami mati, nggak ada orang mikir kamu yang membunuh. Mau nggak? Dia mau. Lalu setelah pulang, dia beli obat semua, dipaksa ngomongnya yang baik, semua lakukan baik, respeknya baik. Kalau makan baik apapun saudara, dia berusaha menjadi istri yang terbaik terus saudara. Setelah hampir 3 bulan dia ingat, wah ini obatnya sudah mau reaksi, sudah mau 3 bulan. Dia berkata, sekarang suamiku itu berubah itu. Dulu jahat sekali dengan aku, sekarang baik sekali dengan aku. Wah kalau mati
Aku gak mau kehilangan suamiku sekarang. Wah, gimana kalau mati? Ini sudah waktunya. Lari pada temannya. Wah, gimana? Sekarang suamiku tuh baik sekali. Aku dulu benci, sekarang aku ingin dia jangan sampai mati. Tolong dikasih obatnya, jangan sampai mati. Temannya dokter tertawa. Dari dulu aku ya gak maulah. Dokter itu disumpah untuk obati kok malah bunuh orang lain. Tapi kamu memaksa terus, ya kamu bahkan kamu mau bunuh diri, ya sudah saya kasih. Itu sebetulnya bukan obat nanti 3 bulan lagi mati. Itu adalah vitamin, multivitamin. Biar suamimu lebih sehat, badannya enak, hatinya senang, umur panjang. Lah, saudara dengar, karena istrinya melakukan itu lebih dulu. Sekalipun sebetulnya nggak disengaja, itu enggak. Tapi waktu suaminya ditabur baik, berubah. Apa yang ditabur dituai, jadi baik. Jangan nunggu. Suami istri juga sama. Suami tabur baik. Sudah Pak, berapa kali? Wah, 10 kali, nggak cukup. Terus tabur baik. Satu hari engkau akan lihat yang kau tabur tumbuh. Satu kali engkau akan lihat ada buah kehidupan. Tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir saudara, ya tampil good looking atau kelihatan baik, cantik untuk pasangan. Untuk suami kalau ini istri. Wahyu 21 ayat 2 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan. Ini cerita pengantin perempuan itu kita. Ya, Yesus pengantin pria yang berdandan untuk suaminya. Ya, pengantin perempuan, saudara, yang berdandan untuk suaminya. Jadi ada satu yang penting, seperti jemaat dengan Kristus, berdandan untuk Kristus, dipandang baik oleh Kristus. Sekarang juga sama, suami istri harus berusaha tampil indah. Ya, dikatakan saudara, tampil indah, good looking saudara. Dilihat itu indah, menyenangkan. Sayangnya sekali lagi, waktu pacaran selalu berubah dilihat indah. Rambutnya acak-acakan disisir yang baik, saudara. Alisnya ditambah gitu, saudara. Bibirnya ditambah, saudara. Supaya kelihatan lebih cantik, lebih indah. Ngacanya pasti nggak mungkin nggak, saudara. Kalau sampai rusak pasti cari kacanya cepet-cepet, saudara. Tampil indah supaya kelihatan cantik. Dia senang. Wanita pria juga sama, selalu berusaha kelihatan baik, saudara. Wah, biasanya kotor, berusaha bersih. Biasanya kasar, berusaha jadi halus. Biasanya kikir bimedit, jadi murah hati. Lah karena dilihat bagus, lalu pasangan merasa, wah, aku bersyukur Tuhan, sudah kau temukan jodoh yang baik, yang murah hati, yang perhatian. Wah, ini dan itu cocok dengan seleraku. Itu pacaran. Tapi setelah menikah, kadang-kadang lupa. Sudah itu dulu hanya supaya dia mau, dia senang. Sudah menikah beda. Banyak orang sudah tidak perhatikan lagi, saudara. Kalau dulu, saudara, wah, berusaha tampil cantik. Sekarang sudah beda, saudara. Di sini katakan, ya, tampil cantik untuk pasangan. Ya, saya mau tanya, ayo ibu-ibu, sekarang masih sering mikir gak? Kalau mau ketemu suami, supaya tampil cantik gitu. Masih gak? Masih enggak? Dulu mau ketemu sebelum menikah, tampilnya wah kelihatan rapi. Masih gak? Hampir jarang sekali. Betul? Betul? Rumah pakai apa? Daster. Mungkin sudah 1 bulan. Enak kok dipakai. Katanya gitu, saudara. Enak gitu, saudara. Wah, dia apa-apa. Malah kalau mau tidur ketemu saya, pakai masker mukanya gitu. Kalau ledek, macam-macam gitu, saudara. Walah gimana? Betul enggak? Dulu dia senang jatuh cinta karena kamu lihat kelihatan cantik. Sekarang kelihatan seperti ledek. Loh, betul kok saudara? Kapan kelihatan cantik, kapan? Pernah enggak berusaha dandan supaya kelihatan cantik? Pernah enggak? Kapan? Kalau mau pergi, kalau mau kondangan, atau itu untuk siapa?
Untuk suami, untuk orang lain. Iya atau ya? Naik becak, ya kalau di Roma, kalau di naik becak pakai minyak wangi Avon gitu. Sopir becak Avon gitu, saudara. Taksi juga Avon, saudara. Tapi kalau di Roma ketemu suaminya, dasternya 1 bulan belum dicuci, apek gitu, saudara. Lah gimana? Ada cinta terus, saudara. Lah ini dikatakan loh, kita mempelai datang menghadap, mempelai lagi kelihatan good, cantik. Sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita lihat, saudara, kita mulai bangun sungguh-sungguh. Saya tambah 1, cantik di luar dan cantik di dalam. Saudara mau cantik di salon setiap hari, tapi dalamnya judes, nggak bisa. Cantik di dalam, cantik di luar. Cantik di dalam, cantik di luar. Cantik di dalam, cantik di luar. Betul, saudara. Itu termasuk menghormati, termasuk menghargai. Itulah kan suatu jadi penolong. Tepuk tangan yang meriah. Saya tutup dengan 1, kalau ini kesaksian sungguh-sungguh. Sudah lama, tapi kesaksian yang bagus sekali. Seorang bernama Nathaniel, saudara. Iya, dia kerja di pabean. 1 hari, dia melakukan kesalahan yang fatal. Lalu hari itu juga langsung dikeluarkan, saudara. Wah, bagi dia syok sekali, saudara. Lakukan kesalahan yang fatal, karena fatal juga langsung di PHK, langsung dikeluarkan, gak dikasih pesangon. Wah, dia down, dia takut, dia sedih, saudara. Ya putus asa, dia bingung bagaimana nanti hidupnya, keluarganya, biayanya. Bagaimana ketemu dengan istri yang ngomongnya itu bagaimana. Saudara, dalam keadaan berat, dia nggak berani pulang. Sampai sore hampir malam dia pulang ke rumah dengan takut. Waktu ketemu istrinya tanya, kok mukamu pucat, kenapa? Saudara, dia sudah takut karena ngomong, tapi karena suaminya sudah tanya, kok pucat, kenapa? Akhirnya dia memberanikan diri cerita, aku melakukan kesalahan yang fatal. Sampai ya tadi di PK, dipecat. Nah, secara langsung tidak ada ya uang pesangon juga. Dia ngomongnya aja gemetar, takut nanti istrinya marah sekali, atau istrinya juga ikut down sekali. Tapi dia lebih kaget lagi. Ternyata istrinya responnya beda dari yang dia pikirkan. Istrinya tidak marah, tidak nyalakan kenapa kamu ini dan itu, saudara. Tidak putus asa, malah menghibur dia, malah menguatkan dia. Gak apa-apa, gak usah takut. Ya, kita hadapi bersama. Istrinya malah berkata, aku lihat kamu itu punya bakat nulis buku. Sekarang sudah nulis buku saja, nulis buku saja. Aku dukung doa, nulis buku. Suaminya masih ngomong, nulis buku, keseneng aku. Ya bakatku, tapi kan nulis buku itu lama. Kita kan belum makan setiap bulan. Nulis buku, nanti percetakan, nanti terus, itu lama. Sementara itu makannya apa? Istrinya berkata, gak usah khawatir. Selama bertahun-tahun, setiap kali kau memberikan uang untuk keluarga, aku sisihkan untuk digabung. Selalu setiap aku terima, ya hajimu, aku sisihkan, aku sisihkan. Jadi kita punya tabungan untuk sesuatu kalau dibutuhkan. Kita gunakan tabungan itu untuk terus ya nunggu sampai engkau bisa ya menghasilkan buku-buku yang bagus. Suaminya bersyukur. Ya dia bersyukur punya istri seperti ini. Lalu dia ambil tekad, saya sungguh-sungguh ngarang buku sungguh-sungguh, yang terbaik sungguh-sungguh. Dia kerahkan semua, saudara. Waktu tenaga dia tulis buku yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia menjadi penulis buku yang hebat, saudara, luar biasa. Ya, salah satunya berjudul The Secret Letter. Itu menjadi booming, bestseller di dunia. Saudara, sukses. Kenapa? Punya istri yang hebat. Istri yang bisa menolong, jadi nolong. Suami, keluarganya menyiapkan. Hari ini saja, jadilah suami yang hebat. Jadilah istri yang hebat. Jadilah orang tua yang hebat. Jadilah anak-anak yang hebat. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan suatu tahun 2022 dan seterusnya. Ada Tuhan yang besar, ada kelimpahan yang besar, kemuliaan,
Tuhan sedang bangkitkan kita, gerejanya. Tuhan sedang bangkitkan setiap jemaat pelayan Tuhan. Tuhan sedang bangkitkan saudara dan saya. Dipersiapkan, saudara, untuk menjadi penuai besar komitmen lakukan firman Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita pujikan pujian, semua bangkit berdiri. Katakan pada Tuhan, berkati dan lindungi. Saudara yang datang dengan keluarga, gandeng tangan saudara. Saudara yang datang suami, istri, anak, bergandengan tangan. Saudara di online juga gandeng tangan keluarga saudara, suami, istri, orang tua, anak. Kalau tidak bersama dengan saudara, gandeng dalam iman saudara, dalam imajinasi saudara, dalam doa saudara, gandeng saudara. Bersama-sama datang pada Tuhan. Engkau setia melayaniku, ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, ini keluargaku Tuhan. Berkata pada Tuhan, bawa keluarga kita di hadapan Tuhan saudara. Oh, bersama-sama keluarga. Oh, berseru pada Tuhan dalam kesatuan, dalam kesehatian. Minta pelindungan, minta tuntunan, minta berkatnya. Oh, minta pelindungannya saudara. Oh, saudara, bawa seluruh keluarga kita di hadapan Tuhan. Bahkan berjanji sampai akhir hidup kami Tuhan, kami terus akan setia mengikuti Engkau, setia dalam doa kami, setia dalam ibadah, setia dalam melayani, setia Tuhan dengan keluarga. Jadi keluarga, sekali lagi ini keluargaku Tuhan. Bawa keluarga saudara pada Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Oralapa sakaralapa, dengarkan doa kami Tuhan. Oh, dengarkan ungkapan isi hati kami. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, semua yang sedang mengikuti ibadah ini dengan online, dimanapun mereka berada, meteraikan keputusan kami. Dengarkan doa kami Tuhan, kabulkan sampai hidup kami mau setia mengikuti Engkau. Oh Tuhan, setia ibadah melayani, setia Tuhan dalam keluarga. Jadi keluarga, semua datang pribadi pada Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan secara pribadi. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu. Kalau ada di antara saudara yang belum ikut Tuhan Yesus selama ini, oh tidak kebetulan saudara dengarkan ini. Oh, datanglah pada Yesus, berkata, Yesus, aku percaya kepada Tuhan, oh, yang rela turun ke dunia untuk mendatangkan pengampunan keselamatan. Engkau juru selamat manusia. Jadilah Tuhanku, jadilah juru selamatku. Jadikanlah aku umatmu, milikmu. Bahkan jadikan aku anakmu Tuhan. Oh, Rohmu tinggal di dalam hatiku. Bahkan Tuhan, jadikan seluruh keluargaku Tuhan, oh, milikmu, anakmu Tuhan. Aku bawa seluruh keluargaku Tuhan. Tuntunlah, lindungi. Aku mau setia, aku mau taat Tuhan. Oh, berkaryalah Tuhan. Aku percaya hari ini aku diampuni, diselamatkan. Hari ini aku menjadi milikmu, anakmu Tuhan. Oh, firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Bersama keluarga kami, semua berdoa, saudara, semua berdoa saat ini. Oh, suami tetap, oh, ingat firman Tuhan, kasihlah istrimu dengan sungguh-sungguh, jangan yang lain. Istri-istri, hormati suamimu, saudara. Ini perintah Tuhan, saudara. Ini kebutuhan suamimu, saudara. Dukunglah dia, saudara. Dukunglah dia, saudara, dengan respect, oh, dengan pujian.
yang tulus, saudara. Oh, terus saudara, sapalah dia. Jangan nunggu mendalui berbuat baik, mendalui menghormati, saudara. Tampillah yang baik, cantik luar dan dalam, saudara. Lihat kuasa Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu jadi pewahyuan bagi setiap kami, jadi pembukaan ilahi, bahkan jadi rema khusus berbicara pada setiap kami. Ampuni yang salah, Tuhan. Meteraikan keputusan-keputusan. Tolonglah yang mau melangkah, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyertai, Engkau buat berhasil. Oh Tuhan, ambil tindakan, beri kekuatan untuk taat, beri kekuatan mengambil tindakan nyata, Tuhan. Tolonglah Roh Kudus. Dan kami akan lihat, suami dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua anak dipulihkan, keluarga dipulihkan, dibangkitkan menjadi laskar yang kuat untuk Tuhan yang sangat besar. Oralapa sakara, semua kami doakan Tuhan. Setiap jemaat, setiap rakyat, setiap orang sedang mengikutinya, Tuhan. Tuhan, firman-Mu menjadi kenyataan, firman-Mu menjadi kenyataan, Tuhan. Engkau yang bertindak, yang sakit sembuhkan, Tuhan, supaya hidupnya dipakai jadi berkat bagi keluarganya. Yang Kau kurang berkati, Tuhan, hidupnya bisa jadi berkat bagi keluarganya. Tuhan, yang butuh jalan keluar, berilah jalan keluar. Yang perlu butuh pasangan hidup, keturunan, pekerjaan, Roma, pelayanan apapun, Tuhan. Yang berdoa untuk kelompok saya, Tuhan, Engkau yang sertai. Gereja-Mu yang sertai, Tuhan. Setiap permohonan kami di hadapan-Mu, jawablah, Tuhan. Bahkan lebih daripada yang bisa diminta. Kami terima dengan iman, kami terima dengan iman. Kami akan pulang membawa, Tuhan, firman-Mu yang menjadi kenyataan. Roh Kudus, tuntunan-Mu sendiri. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur, kami tahu itu akan terjadi. Engkau sedang mempersiapkan setiap kami, gereja-Mu, rumah-rumah tangga kami. Terima kasih. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkati penuhan iman rohani-Mu, kesaksian dan pelayanan-Mu. Diberkati studi atau pekerjaan-Mu. Diberkati masa depan-Mu. Diberkati keuangan-Mu. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati kata bersama, amin.